Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Annisa Febrina, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Maulida Salentama dengan NIM 0542755147, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Planbook atau buku pedoman perencanaan program komunikasi yang berangkat dari permasalahan tata kelola pelayanan publik di sekitar kita. Tema rencana aksi kampanye yang saya angkat adalah kampanye adaptasi layanan birokrasi digital melalui optimalisasi sistem informasi desa atau SID di Desa Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan kesenjangan literasi digital di tingkat masyarakat akar rumput. Mengapa tema ini sangat urgensi untuk diangkat? Dari analisis situasi awal, kami memetakan masalah menggunakan kerangka kerja SOSTEK, yaitu situation atau situasi saat ini, kemudian objectives atau sasaran, strategi, taktik, action atau tindakan, dan juga kontrol atau sistem pengendalian. Pada fase analisis situasi, kami menemukan fakta bahwa infrastruktur portal birokrasi digital atau SID sesungguhnya sudah diimplementasikan oleh pemerintah desa setempat. Namun tingkat adopsi masyarakat masih sangat rendah karena mereka masih resisten terhadap perubahan dan sangat bergantung pada pelayanan manual berbasis kertas. Oleh karena itu, rumusan tujuan program ini disusun dengan prinsip SMART, yaitu spesifik, kemudian measurable atau dapat diukur, kemudian achievable dapat dicapai, realistik masuk akal, dan time bound atau memiliki tenggat waktu yang jelas. Secara spesifik, kampanye ini menargetkan peningkatan partisipasi warga desa Bangunrejo sebesar 40% dalam menggunakan portal layanan desa secara mandiri dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan masa kampanye. Untuk mencapai tujuan yang terukur tersebut, kami menerapkan strategi komunikasi pemasaran sosial terpadu atau integrate social marketing communication, yaitu taktik pesan yang dirancang menggunakan pendekatan rasional yang menonjolkan argumentasi efisiensi waktu. Kami menetapkan tagline birokrasi cepat cukup lewat gadget. Dengan pesan ini memiliki fungsi informasi sekaligus kontrol sosial untuk menanamkan positioning atau citra kemudahan layanan di benak khalayak. Terkait taktik komunikator, kami memilih pendekatan saluran interpersonal, yakni dengan menunjuk perangkat desa dan aparatur kewilayahan sebagai agen perubahan. Alasannya, mereka memiliki proximity atau kedekatan psikologis serta kredibilitas dan status sosial yang dihormati di mata warga. Taktik ini didukung oleh bauran media yang komprehensif, mulai dari media luar ruangan seperti spanduk di titik-titik strategis, brosur panduan langkah demi langkah, hingga optimalisasi media sosial milik desa. Selanjutnya, pada tahap rencana aksi, jadwal operasional atau scheduling dibagi ke dalam 3 fase utama, yakni yang pertama ada pradesain, eksekusi kampanye, dan juga pasca kampanye. Pada bulan pertama, fokus kami adalah membangun public awareness atau kesadaran masyarakat melalui penyebaran booklet fisik dan infografis di media sosial. Memasuki bulan kedua, kami akan menggelar sebuah media event berupa sosialisasi dan simulasi langsung pendaftaran administrasi secara digital di balai desa atau di kantor desa. Menggunakan waktu atau timing sangat krusial di sini. Berdasarkan teori komunikasi perencanaan, jangkauan penyebaran pesan lebih diutamakan di awal masa kampanye untuk memperkenalkan wacana inovasi. Sedangkan untuk frekuensi dan intensitas interaksi ditingkatkan pada pertengahan program untuk mendorong adopsi perilaku. Tentunya agar program ini tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, dibutuhkan mekanisme MONEF atau monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk mendorong monitoring harian,
kami menggunakan metode campaign tracking atau pelacakan kampanye melalui data log server SID Bangunrejo untuk memverifikasi lonjakan trafik akses secara real time. Sementara untuk evaluasi akhir, kami mendistribusikan kuesioner survei pasca kampanye guna mengukur perubahan tingkat pemahaman warga. Seluruh rangkaian rencana aksi komunikasi ini dituangkan ke dalam rencana anggaran biaya atau RAB secara efisien dan transparan, serta akan dieksekusi oleh tim PPK yang pembagian tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Sebagai penutup, melalui perencanaan program komunikasi yang terstruktur dan partisipatif ini, kita tidak hanya sedang menyosialisasikan penggunaan sebuah teknologi. Lebih jauh dari itu, kita sedang mengedukasi masyarakat dan mengubah peradaban birokrasi desa menjadi lebih modern, lebih transparan, dan lebih inklusif. Demikian pemaparan Planbook ini saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.